Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Hati Nusantara Channel. Di ruang kesadaran penuh kasih, kita hadir bersama. Bebas waktu, bebas uang, berkelimpahan, dan selalu positif dalam segala hal. Terima kasih telah hadir dalam vibrasi penuh cahaya. Dukung kami dengan like, komentar positif, dan doa yang membangun. Salam penuh cinta dan berkah dari kami, Hati Nusantara Channel. Dalam keheningan, segalanya menjadi jernih. Pikiran yang semula berisik mulai melunak. Suara-suara dari dalam diri yang lama terabaikan mulai terdengar lagi. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, keheningan menjadi ruang suci, tempat kita kembali mengenali siapa diri kita sebenarnya. Saat kita berhenti mengejar dan mulai mendengarkan semesta, membuka diri dengan lembut dan bijaksana. Setiap embusan napas adalah pengingat bahwa kita masih hidup. Namun seringkali kita tidak benar-benar merasakannya. Kita sibuk memikirkan masa depan yang belum tiba atau menyesali masa lalu yang sudah berlalu. Kita jarang hadir utuh di detik ini, satu-satunya. Waktu yang nyata. Menikmati semesta berarti merayakan keberadaan ini, saat ini, dengan seluruh kesadaran. Pohon yang diam tak pernah iri pada burung yang terbang. Awan yang melayang tak pernah menyesali arah angin. Alam mengajarkan kita tentang penerimaan tanpa syarat. Tentang menjadi, bukan untuk menjadi yang lain, tapi menjadi diri sendiri sepenuhnya. Kita sering lupa bahwa hidup bukan tentang menjadi lebih dari orang lain, tapi tentang menjadi lebih sadar dari sebelumnya. Ketika kamu duduk di bawah langit malam dan menatap bintang-bintang, kamu sedang melihat ke dalam dirimu sendiri. Setiap cahaya yang jauh itu memantulkan cahaya yang juga ada dalam jiwamu. Dalam semesta yang luas ini, kamu bukan kebetulan. Kamu bagian dari tarian agung yang tak terhingga. Kamu bukan penonton, kamu adalah peserta. Kamu adalah bagian dari gerakan semesta itu sendiri. Kadang kita merasa kehilangan arah, merasa hidup ini terlalu rumit untuk dipahami. Tapi, coba perhatikan daun yang gugur. Ia tidak melawan angin, ia jatuh dengan damai, lalu menyatu dengan tanah, memberi makan kehidupan lain. Jika daun saja bisa menerima siklusnya dengan lapang, mengapa kita tidak belajar dari itu? Mengatasi masalah hidup bukan tentang menemukan semua jawaban sekarang juga, tapi tentang bersedia hadir di dalamnya. Menikmati semesta bukan tentang lari dari masalah, tapi tentang menemukan ruang di antara kekacauan, tempat kita bisa bernapas dan menyadari bahwa kita tidak sendirian, bahwa bumi menopang, langit memayungi, dan kehidupan terus mengalir. Jalan keluar kadang tidak datang dalam bentuk solusi instan. Ia datang sebagai ketenangan batin. Sebuah ruang dalam diri yang berkata, apapun yang terjadi, aku bisa melewatinya. Dan ketenangan itu sering muncul saat kita bersama alam. Saat kaki kita menyentuh tanah, saat tangan kita menyentuh air, saat mata kita menyapu cakrawala. Berjalanlah perlahan di pagi hari, dan dengarlah suara dunia yang baru bangun. Burung-burung tidak menunda kicauannya. Embun tidak pernah lupa jatuh. Matahari tidak pernah ragu untuk terbit. Alam tidak menunggu izin untuk hidup. Maka kita pun tidak perlu menunda untuk hadir. Untuk bersyukur. Untuk hidup sepenuhnya. Saat kamu merasa berat, duduklah diam di bawah pohon. Biarkan dahan dan ranting menjadi saksi kesedihanmu. Tak perlu berkata apa-apa. Alam mengerti bahasa jiwa yang tak terucap. Keheningan adalah bahasa pertama yang dikenali semesta.
dan saat kamu berbicara lewat. Diam, semesta akan menjawab dalam getaran halus yang menyentuh dasar hatimu. Kita bukan hanya tubuh yang bergerak, kita adalah jiwa yang rindu pulang, dan alam adalah rumah yang tak pernah mengusir. Ia selalu ada, menunggu kita kembali, tanpa syarat, tanpa penilaian. Dalam pelukannya, kita belajar memaafkan, melepaskan, dan menyembuhkan. Hidup ini tidak harus sempurna untuk bermakna. Kadang, justru dalam retakan itulah cahaya masuk. Dan semesta, dengan segala kebijaksanaannya, tidak pernah meminta kita menjadi siapa-siapa. Ia hanya mengajak kita untuk menjadi hadir, menjadi sadar, menjadi hening. Dan dalam keheningan itulah kita mendengar panggilan pulang. Dalam perjalananku menyusuri hidup yang penuh riak, aku mulai memahami bahwa keheningan bukan berarti kekosongan, melainkan ruang tempat suara sejati muncul. Ketika dunia menuntut untuk berbicara, alam justru mengajarkanku untuk diam. Di tengah hutan yang lengang, suara dedaunan yang bergesekan oleh angin terasa lebih jujur daripada banyak percakapan manusia. Dan dari kejujuran itu, aku menyerap makna yang tak bisa dituliskan oleh buku manapun. Aku belajar memperlambat langkah, bukan karena lelah, tapi karena aku ingin benar-benar hadir. Aku ingin mencium aroma tanah setelah hujan, mendengar dengung lebah yang sibuk, memeluk bunga, dan merasakan cahaya matahari menyentuh kulitku tanpa tergesa. Aku tidak ingin melewati hidup ini hanya sebagai pelintas yang sibuk mencatat, tapi tak pernah benar-benar merasakan. Setiap kejadian yang menyakitkan, perlahan-lahan kujadikan guru. Luka bukanlah musuh, tapi pintu menuju pengertian. Saat aku tersesat dalam labirin pikiran dan ketakutan, semesta tidak menghakimi. Ia hanya diam, tapi kehadirannya menguatkan. Dari situ, aku mengerti. Aku tak pernah benar-benar sendiri. Ada saatnya aku merasa hampa, seolah semua yang kulakukan tak bermakna. Tapi saat aku berbaring di bawah langit malam dan melihat kerlip bintang, perasaanku berubah. Bintang-bintang itu jauh, sunyi, namun tetap bersinar. Mereka tidak bersaing, tidak menuntut, hanya hadir. Mungkin begitulah seharusnya aku. Tidak harus menjadi yang paling terang. Cukup menjadi cahaya bagi satu hati yang gelap. Aku mulai mempercayai ritme alam, bahwa semua memiliki musimnya. Seperti hujan yang tidak bisa dipaksakan datang, atau daun yang tidak bisa dicegah untuk gugur. Aku pun tak bisa memaksa hidup untuk selalu menyenangkan. Tapi aku bisa memilih, apakah akan mengutuki hujan atau menari bersamanya. Semakin aku menyelami alam, semakin aku melihat diriku di dalamnya. Ranting yang patah, air yang tergenang, langit yang mendung, semua mencerminkan suasana batin yang pernah kualami. Alam tidak pernah menyangkal dirinya. Ia menjadi apa adanya. Dan dari ketulusan itulah aku belajar menjadi manusia yang utuh, bukan sempurna. Semakin aku belajar mendengarkan alam, semakin aku memahami bahwa segala sesuatu hadir bukan untuk dikendalikan, tetapi untuk dihormati. Aku tidak bisa meminta hujan berhenti turun, seperti aku tidak bisa memaksa seseorang untuk memahami hatiku. Namun aku bisa belajar menerima bahwa setiap peristiwa hadir untuk membawa pelajaran. Pagi yang basah oleh gerimis mengajarkanku tentang kelembutan. Tidak semua yang kuat harus keras. Bahkan air pun dalam kelembutannya mampu melubangi batu. Seperti cinta yang dalam diam dan kesetiaannya mampu mengubah luka menjadi pengertian. Aku ingin menjadi seperti itu. Hadir, lembut, namun bermakna. Ada momen ketika aku merasa tak berdaya.
Dunia tampak terlalu besar dan aku terlalu kecil. Tapi ketika aku melihat seekor semut yang tak menyerah membawa remah makanan melintasi tanah kasar, aku tersadar. Kekuatan tidak selalu datang dari ukuran, tapi dari niat untuk terus melangkah. Dari keteguhan hati yang memilih untuk tidak menyerah, meski perlahan. Dalam keheningan senja, aku mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak datang dari pencapaian, tapi dari penerimaan. Ketika aku berhenti membandingkan diriku dengan orang lain, ketika aku berhenti mengejar definisi sukses yang ditentukan dunia, aku merasa damai. Dan kedamaian itu lebih dalam dari kebahagiaan apapun yang pernah ku cari di luar diriku. Langit yang berubah warna saat matahari tenggelam selalu mengajarkanku tentang transisi. Bahwa hidup bukan garis lurus, tapi lengkungan yang kadang naik, kadang turun. Bahwa tidak apa-apa untuk berubah, selama perubahan itu membawaku lebih dekat pada diriku sendiri. Dan dalam perubahan itulah aku menemukan keindahan. Aku mulai menghapus pertanyaan-pertanyaan yang membuatku gelisah dan menggantinya dengan rasa syukur atas pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena tidak semua yang membingungkan harus dimengerti. Beberapa cukup dirasakan. Seperti angin, seperti cinta, seperti hidup itu sendiri. Dalam kesunyian malam, ketika semua suara dunia mulai meredup, aku duduk diam di dekat jendela. Angin malam berembus perlahan, menyentuh wajahku seperti tangan lembut alam yang menenangkan batin. Aku tidak mencari apapun, aku hanya ingin diam. Dan dalam diam itu, aku merasa dekat. Bukan dengan sesuatu yang dapat kulihat, tetapi dengan sesuatu yang hanya bisa kurasakan. Semesta. Aku mulai mengerti bahwa hidup tidak selalu tentang jawaban, melainkan tentang keberanian untuk bertanya. Bukan semua pertanyaan perlu dijawab segera. Beberapa hanya perlu didengar, dibiarkan mengalir, seperti sungai yang tahu kemana ia akan pergi tanpa bertanya arah. Aku belajar untuk tidak terburu-buru menemukan makna. Kadang, makna hadir saat kita berhenti mencarinya. Aku pun mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Suara air menetes dari genting, semut yang membawa serpihan daun, atau sinar bulan yang menembus celah tirai. Hal-hal sederhana yang dulu kuanggap biasa, kini terasa seperti pesan lembut dari alam semesta. Mereka tidak berkata-kata, tapi mereka berbicara dalam cara yang lebih dalam, dalam bahasa keheningan. Dalam keheningan itu, aku mulai memaafkan, bukan hanya orang lain, tapi diriku sendiri. Segala kegagalan, kesalahan, penyesalan, kubiarkan larut dalam aliran malam. Aku sadar bahwa aku manusia, dan menjadi manusia berarti belajar tanpa henti. Aku tak perlu menjadi sempurna, cukup menjadi hadir dan terus tumbuh. Semakin aku mendengarkan alam, semakin aku mengenal diriku. Ternyata aku bukan hanya tubuh dan pikiran. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, jalinan yang tak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Aku adalah daun yang gugur dan juga angin yang menerbangkannya. Aku adalah laut dan juga gelombang kecil di permukaannya. Aku bukan pusat dari segalanya, tapi aku bagian yang tak terpisahkan. Di malam itu, aku pun menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena tersentuh oleh kesadaran bahwa aku tidak sendiri. Aku tidak pernah sendiri. Bahkan ketika aku merasa paling terasing, semesta selalu ada, menemaniku dalam diam. Kesepian bukan lagi musuh, ia adalah teman. Perjalanan yang mengajariku arti keutuhan. Waktu terus berjalan. Malam berganti dini hari, dan langit mulai berubah warna. Tapi aku tidak ingin bergerak. Aku ingin terus merasakan kehadiran ini.
kehadiran yang utuh, hening, dan penuh makna. Aku ingin hidup seperti langit, terbuka, luas, dan menerima apa adanya. Tidak memilih-milih awan yang lewat, tidak menolak hujan atau petir. Ketika seseorang mencintaiku, aku ingin menerimanya seperti bumi menerima hujan, tanpa prasangka, tanpa syarat. Ketika seseorang meninggalkanku, aku ingin melepaskannya seperti angin, melepas dedaunan, lembut, dan rela. Karena dalam setiap pertemuan dan perpisahan, ada pelajaran yang hanya bisa dimengerti jika kita cukup hening untuk mendengarnya. Aku pun memikirkan kembali semua luka yang pernah ada. Dulu, aku ingin menyembunyikannya, menutupinya, rapat-rapat agar tak terlihat. Tapi malam ini, aku biarkan mereka terbuka. Aku biarkan cahaya bulan menyentuhnya. Karena aku tahu, hanya luka yang disentuh cahaya yang bisa benar-benar sembuh. Dan malam ini, aku memilih untuk sembuh. Dengan perlahan, aku menarik napas panjang, menghembuskan segala resah, menggantinya dengan rasa syukur yang mengalir dari kedalaman jiwa. Aku bersyukur atas segalanya, atas tawa dan air mata, atas rindu dan kehilangan, atas harapan dan kenyataan. Semuanya adalah guru, semuanya adalah jalan. Aku tidak tahu kemana hidup akan membawaku, tapi malam ini aku tahu satu hal. Aku tidak akan lagi berjalan melawan arus. Aku akan menyatu dengan aliran kehidupan seperti daun yang mengikuti arus sungai, seperti awan yang terbawa angin. Karena di sanalah aku menemukan ketenangan, di sanalah aku menemukan diriku. Dan ketika akhirnya aku berdiri, melangkah ke hari baru, aku tahu bahwa aku membawa alam semesta di dalam diriku. Dalam setiap napas, setiap langkah, setiap detak jantung. Aku tidak perlu mencarinya di luar, karena ia selalu ada di sini, menemaniku, menghidupkanku. Dalam keheningan malam yang perlahan memudar, aku menemukan cahaya baru. Cahaya yang tidak berasal dari matahari, tetapi dari dalam diriku sendiri. Cahaya yang selama ini tersembunyi di balik keraguan, di balik luka, di balik suara-suara dunia. Dan kini, saat aku benar-benar hening, cahaya itu menyala, dan aku pun tersenyum. Aku duduk kembali di senja yang tenang, saat matahari perlahan turun ke ufuk barat, melukis langit dengan warna-warna keemasan. Angin sore berembus lembut, seolah membisikkan bahwa hari telah melakukan tugasnya. Dalam hening itu, aku kembali pada diriku sendiri, pada ruang batin yang tidak bisa disentuh siapapun, kecuali oleh kehadiranku yang sadar. Semakin jauh aku melangkah dalam pencarian, semakin aku sadar bahwa tidak ada yang benar-benar harus dicari. Semua telah ada di sini, di dalam, di setiap detak jantung, di setiap napas, di setiap momen sederhana yang kadang luput kita sadari. Kita terlalu sibuk mengejar cahaya, hingga lupa bahwa cahaya sejati menyala dari dalam. Keheningan adalah guru terbesarku. Ia tidak pernah menghakimi, tidak pernah tergesa. Ia hanya hadir dengan setia. Dan saat aku cukup berani untuk duduk bersamanya, aku menemukan bahwa semua pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiranku ternyata tidak memerlukan jawaban. Yang mereka butuhkan hanyalah diterima dengan utuh dan penuh kasih. Dalam diam aku mengingat bahwa kehidupan bukan sesuatu yang harus dikendalikan. Ia hanya perlu disambut. Disambut dengan kepercayaan bahwa semesta tahu apa yang sedang ia lakukan. Bahwa semua hal, bahkan yang tampak tak masuk akal, memiliki tempat dan waktunya. Aku mulai mengerti bahwa luka tidak harus sembuh untuk menjadi indah. Kadang ia hanya perlu dipeluk. Dan dalam pelukan itu, perlahan ia menjadi cahaya. Aku tidak lagi terburu-buru menyembuhkan diri.
Aku hanya ingin hadir untuk diriku dengan penuh kasih dan kelembutan. Dan saat aku membuka mata pada pagi yang baru, aku tahu bahwa hari itu adalah anugerah. Bukan karena ia membawa hal-hal luar biasa, tetapi karena aku masih diberi kesempatan untuk bernapas, untuk mencinta, untuk berjalan, dan untuk belajar. Aku tidak perlu menjadi apapun yang hebat. Aku hanya perlu menjadi diriku yang paling jujur, menjadi tanah bagi akar-akar kehidupan batinku untuk tumbuh, menjadi langit yang luas untuk menerima semua awan yang datang dan pergi, menjadi sungai yang mengalir, tidak menentang, hanya mengikuti arah alam. Kesadaran ini membawa damai yang tak bisa digoyangkan oleh dunia luar. Aku tidak lagi mudah terguncang oleh ombak kehidupan, karena aku tahu bahwa aku adalah samudra itu sendiri. Dan di tengah samudra batin itu, aku menemukan Tuhan, bukan sebagai sosok yang jauh, tapi sebagai keheningan yang menyelimuti segalanya, sebagai napas yang tak pernah putus, sebagai cinta yang tidak bersyarat. Aku pun memandang langit senja untuk terakhir kalinya hari ini, dan berkata dalam hati, terima kasih. Bukan karena semua keinginanku terpenuhi, tapi karena aku masih diizinkan hadir. Dan itu cukup, karena dalam hadir sepenuhnya, aku menyatu dengan waktu, dengan bumi, dengan semesta, dan dengan sang sumber. Dalam penyatuan itu, aku menemukan kedamaian yang tak perlu dikejar lagi, karena kedamaian itu telah lama ada di sini, bersamaku. Dan kini, saat video ini mendekati akhir, aku mengajakmu untuk tidak buru-buru kembali ke riuhnya dunia. Berdiam sejenak di ruang batinmu sendiri. Di sana, tempat semua makna berdiam tanpa harus dijelaskan. Jika sepanjang narasi ini kamu merasa tersentuh, itu bukan karena kata-kata, tapi karena jiwamu mengenali sesuatu yang selama ini sudah ada di dalam dirimu. Kita tidak sedang mencari jawaban. Kita sedang belajar mendengar. Bukan dengan telinga, tapi dengan kesadaran yang paling sunyi. Semesta tidak pernah jauh. Ia hadir dalam napas yang perlahan, dalam angin yang menyentuh wajahmu, dalam cahaya lembut yang menari di sela pepohonan. Dan jika kamu merasa sendiri, ingatlah, kesunyian bukanlah musuh. Ia adalah teman perjalanan yang akan selalu membawamu kembali pada dirimu sendiri. Terima kasih telah hadir, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai jiwa yang ikut berjalan dalam keheningan ini. Biarkan kata-kata ini selesai, tapi biarkan keheningan di dalam dirimu tetap melanjutkan percakapannya sendiri. Sampai bertemu di sunyi yang lain, di antara embusan napas dan detak yang penuh kesadaran. Semoga damai selalu bersamamu. Terima kasih telah membersamai kami dalam perjalanan batin yang penuh makna. Semoga setiap kata menjadi cahaya dalam kesadaranmu. Jangan pernah lelah menyalakan cinta, menebar kebaikan, dan menjadi sumber damai bagi semesta. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya, dalam ruang-ruang kesadaran yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih terang. Salam damai, salam kasih, salam semesta. Hati Nusantara Channel.